Oke, Shalom. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama beribadah hari ini, saudaraku ya, di awal bulan Juli, ya bulan yang baru bagi setiap kita. Saudara, kita ini nggak sadar saudaraku ya, bulan demi bulan berganti, hari demi hari berganti, saudaraku. Semuanya berjalan begitu cepat tanpa kita sadari, saudaraku ya. Nah, seringkali kita ini harus mengerti waktu-waktu Tuhan. Agar kita ini Bapak Ibu Saudara semuanya enggak jadi orang yang bodoh. Karena firman Tuhan bilang ada yang namanya gadis bijaksana, ada yang gadis bodoh. Gadis bijaksana mereka menghitung hari-hari, menghitung jam demi jam, menit demi menit. Untuk apa saudaraku ya? Agar mereka tidak pernah keluar dari kehendak Tuhan. Ya. Tapi yang bodoh, dia menganggap bahwa tunggu aja, santai saja. Nggak usah lakukan apapun. Ya. Dan pokoknya semuanya pokoknya menikmatin hidup lah. Nggak usah direpotkan dengan menghitung segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya. Dalam hidup kita, saudaraku ya, orang-orang bijaksana dia menghitung segala sesuatunya. Betul? Saudara, kalau saudara punya pemasukan dalam hidupmu saudaraku ya, kamu harus ngatur. Berapa persen sih dari pemasukanmu itu kamu gunakan buat makan? Betul? Nggak mungkin kan kalau kamu terima duit kamu habisin langsung semua. Ya. Kalau orang bodoh terima duit dihabisin semua, terus setiap hari dia akan hidup dengan apa? Halo? Dengan menangis. Betul? Kenapa nangis? Ya mau makan apa lagi hari ini? Nah, saya punya adik lah. Saya nggak usah contohin orang lain. Dia ya seorang sudah jadi P3K saudaraku ya. Uangnya habis. Ketika uangnya habis saudaraku ya, dari hari demi hari ujungnya apa? Kak, minta uang. Boleh nggak? Nanti pas gajian saya bayar. Ya, dikit-dikit uang saya habis. Ya. Ya saya bilang sama dia, kamu itu pegawai. Kamu tuh harus belajar menghitung. Kalau enggak hidupmu akan jadi seperti orang yang enggak punya tujuan. Halo? Harus hitung semuanya saudaraku ya. Tapi Pak Gembala, gimana kalau misalnya uangnya enggak ada? Itulah caranya kenapa kamu harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Ingat, berkat Tuhanlah yang kan membuat kita hidup. Amin. Saya ini saudaraku ya, seorang hamba Tuhan, pendeta saudaraku ya. Saya enggak punya gaji tetap. Ya, saya bukan pegawai yang dibiayai negara, saudaraku ya. Ya. Karena saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu saya masih kerja dulu, saudara, tiba-tiba Tuhan panggil dan Tuhan bilang berhenti bekerja, layani aku sepenuh waktu. Saya cuma bilang, anak saya bentar lagi lahir Tuhan. Terus makannya seperti apa? Beli susunya seperti apa? Saya butuh untuk biaya beli bensin dan lain sebagainya. Perkataan Tuhan di hati saya yang membuat saya, oke, saya siap Tuhan. Tuhan cuma bilang, aku yang perintahkan kamu, aku yang sediakan semuanya bagi hidupmu. Dulu saya masih bukan gembala saudaraku ya. Saya masih melayani di sebuah gereja tanpa PK, tanpa persembahan kasih. Boro-boro PK saudaraku ya. Yang hari-hari aja berkorban, merelakan diri. Gimana kalau saudara mikir seperti itu? Saya udah menikah, nggak mungkin kami minta sama orang tua, Pak minta uang. Atau sama keluarga istri saya minta uang. Enggak. Saya cuma tahu artinya datang kepada Tuhan. Saya kerja, saya berusaha kerja saudaraku. Tapi berapa kali saya kerja saudaraku ya. Mau deal, mau berhasil, tiba-tiba nggak jadi saudaraku ya.
Saya ngomong, kenapa Tuhan? Kalau saya ini dapat proyek ini, pekerjaan ini, kan saya bisa bantu pelayanan saya. Tahu gak jawaban Tuhan? Yang suruh kamu kerja siapa? Aku panggil kamu melayani aku sepenuh waktu. Bukan berarti saudara gak kerja loh ya. Ini sesuai dengan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Ini saya ngajarin saudara untuk belajar taat dengan Tuhan. Kalau Tuhan panggil engkau untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Amin. Tidak semua sama seperti saya. Tapi saya belajar taat sama Tuhan. Bukan berarti saya nggak kerja loh saudaraku ya. Waktu saya taat saudaraku ya, saya lihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Setiap saya nggak punya uang saudaraku ya, saya angkat dompet saya yang kosong tuh loh. Tuhan yang suruh saya berhenti kerja engkau, ini uangnya udah kosong, saya butuh beli susu buat anak saya butuh ini. Aku berserah sama Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini saya nggak pernah datangin orang ngutang buat beli susu. Saya sampai hari ini saudara nggak pernah minta-minta sama jemaat. Tanya, pernah saya ngutang sama saudara? Bahkan ada orang yang mungkin punya uang lah, saya nggak pernah sekalipun datangin untuk beli ini beli itu, nggak pernah. Ya, hari ini mengembalakan umat Tuhan, jemaat Tuhan saudaraku ya, dengan semua segala keperluannya. Ya, baik persembahan, persepuluhan apapun di gereja ini semua masuk kas gereja saudara. Saya dapat PK saudara, sampai hari ini saudaraku nggak pernah dibayar oleh bendahara. Tapi saya nggak nagih juga saudaraku ya. Ngapain? Tapi kami hari ini masih menjadi orang yang saya tahu berkat Tuhan itu nggak pernah habis dalam hidup saya. Ya. Karena kenapa? Belajar untuk taat. Menghitung semuanya. Tapi yang bodoh saudaraku ya, santai aja. Pokoknya habisin poya-poya aja sama hidup. Gunakan aja hidupnya semaunya dia sendiri. Sampai waktunya tiba, semua udah terlambat. Nggak bisa lagi saudara ngejar semuanya. Pahami ini saudaraku ya. Saya ini waktu kemarin buka-buka media sosial saudaraku ya. Kalau saudara bisa lihat, saudara bisa lihatlah. Di podcastnya Densu saudaraku ya. Ada dokter siapa namanya media kalau nggak salah. Terus ada Profesor Gema. Terus ada staf khusus presiden lah. Saudaraku, mereka bicarain tentang ya program pemerintah lah, MBG, Kopdes dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik saudaraku ya. Dari pembahasan baik itu MBG, Kopdes, tapi dari perkataan dari Gema. Ya, Profesor Gema ini saudaraku. Dia ini seorang pilot dulu, saudaraku, pengusaha, tinggal di Amerika, tinggal juga di Indonesia. Dia cuma bilang kayak gini. Jangan terlalu berharap dengan Indonesia. Karena kenapa? Indonesia ada ini karena dibuat, kenapa sih kita harus asing menguasai dan sebagainya? Ya karena udah sistemnya seperti itu. Karena kenapa saudaraku? Semakin dia mendalami, semakin dia belajar, dia tahu ada kekuatan dunia ini yang mengontrol semuanya. Dan dia bilang, Indonesia merdeka karena apa sih? Karena ada yang kasih kemerdekaan dengan sebuah perjanjian. Perjanjiannya apa? Nyerahin hasil buminya Indonesia. Betul? Makanya hari ini saudara, Indonesia mau ambil nggak bisa. Kenapa saudara? Karena semua sudah by design. Ya dia karena secara manusianya dia lihat itu saudaraku ya nggak bisa apa-apa kita nih. Yang penting kamu bisa hidup, kamu bisa makan. Menurut dia loh saudaraku ya. Tapi anak-anak Tuhan tidak pernah berpikir seperti itu. Anak-anak Tuhan tahu artinya berdoa dan percaya sama Tuhan. Yang sanggup membalikan semua keadaan.
Dari sana saya cuma bilang, iya bagi orang dunia. Dunia ini udah diserahkan kepada yang jahat, saudaraku ya. Semua udah dikontrol. Jadi kalau kamu hidup hari ini buat dunia, saudaraku, ya memang tujuannya untuk mengontrol saudara. Sampai saudara nanti ujungnya, kita udah lihat semuanya di kitab Wahyu, saudaraku. Semuanya harus tunduk kepada binatang itu. Kamu harus menyembah antikris. Jelas di Alkitab udah ditulis, saudaraku. Makanya kalau saudara lihat Gema, dia selalu ngomong berdoa aja, banyak berdoa buat Indonesia. Nggak ada yang lainnya bisa dikerjakan. Tapi kita ini anak-anak Tuhan, kita ini bukan berasal dari dunia, amin. Kita ini dari kerajaan sorga. Makanya kita di dunia ini cuma hidup sementara. Amin. Jadi jangan cintai dunia ini. Yang kamu harus cintai adalah setiap jiwa-jiwa yang harus bertobat dibawa kepada Tuhan. Amin. Jangan mencintai sesuatu yang kalau kamu mati nggak bisa kamu bawa. Kamu cintai tubuhmu begitu rupa, saudaraku ya. Kamu bentuk, kamu hiasi, kamu dandani sekalipun. Itu nggak akan pernah bisa kamu bawa di hadapan Tuhan. Ya. Kalau saya sama istri selalu bilang, oh ini barang panah, hidup yang panah, saudaraku ya. Ngapain kita kejar yang kayak gitu? Karena kita ini punya tujuan, saudaraku ya. Ayo buka firman Tuhan, biar saudara mengerti. Wahyu 2 ayat 10. Nah, Wahyu 2 ayat 10. Dah, semuanya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah. Oh ini belum semuanya ini. Belum makan ya? Kasih bubur dulu. Bubur Manado. Sudah semua? 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang perlu dicatat ya. Ayat 10b-nya saudaraku ya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Saudara harusnya saudara ngerti tujuan hidupmu adalah menerima mahkota kehidupan. Ya. Bukan ngumpulin emas di dunia ini. Bukan ngumpulin perak. Ya. Biar rekening gendut. Oh ya. Biar aku punya istri cantik, cowok ganteng. Penipu itu saudara ya. Ya. Serius, saudara. Itu bukan tujuan kita, men. Anak-anak Tuhan. Kalau saya tuh lihat waktu si Gema ini ngomong saudara, ya iyalah buat orang dunia. Tapi buat kita saudaraku, kita nggak lihat itu. Karena memang dunia ini ujungnya nanti akan diizinkan untuk si antikris berkuasa. Mereka udah setting dulu saudaraku ya. Sebelum negara demi negara ada, mereka udah setting, mereka udah berkuasa. Paham ya? Suatu negara bisa merdeka, izin mereka. Betul? Gak ada saudaraku ya, sebuah negara bisa merdeka tanpa izin mereka. Palestina aja didukung oleh ratusan negara saudaraku ya, untuk jadi sebuah negara yang merdeka, betul? Bisa nggak? Halo? Nggak bisa sampai hari ini. Waktu ada konflik apa katanya saudaraku di Gaza kalau nggak salah. Dan semua orang setuju.
Cuma gara-gara Amerika Serikat memberikan hak vetonya, saudaraku ya, untuk menolak keputusan itu, batal semuanya ratusan negara itu. Karena satu negara aja. Paham ya? Itu yang terjadi. Tapi kita ini nggak pernah berhenti. Makanya setiap kita ya saudaraku, kalau saudara lihat anak-anak Tuhan, pasukan Tuhan doa, ya karena tahu urgensinya apa. Kita ini selama kita ada, kita mempertahankan bangsa kita, mempertahankan keluarga kita, mempertahankan kota kita di hadapan Tuhan. Amin. Pak, tapi masih terjadi. Setidaknya nggak parah-parah amat. Paham ya? Daripada yang paling buruk terjadi. Saudara lihat kan Venezuela? Gempa 2 kali berturut-turut, saudaraku ya. Rubuh tuh. Jepang, saudaraku ya. Hebat tuh negara, saudara. Tsunami 2011. Ribuan orang mati. Ya. Itulah kenapa kita hari ini ngerti, saudaraku ya, panggilan hidup kita ini apa. Apakah cuma makan, minum? Saya makin hari makin kesini, saudaraku ya. Usia makin bertambah. Makanya saya bilang kalau usia bertambah, sebenarnya jatah hidupmu di dunia ini makin berkurang. Kalau ada orang panjang umurnya itu cuma hiburan. Betul nggak? Seharusnya saudara harus paham ya. Kontrak di dunia makin dikit. Betul? Oh, tapi saya mau panjang umur. Saya mau tanya sama saudara ya. Kalau makin umur 80 tahun makin kuat gak? Dulu ya biasa sama Pak Anto, saudaraku ya, ada Uma Sobat namanya. Waktu kami ngobrol-ngobrol di belakang, dia ngomong kayak gini, apalah saya ini Pak Riki, kata dia, umur sudah 82, semangat sih masih jiwa anak muda, kata dia. Tapi kenyataan tangan, kaki semuanya gemetar kalau udah jalan. Paham ya? Semangat saya ini masih muda, mau pelayanan ke sana kemari. Tapi udah nggak bisa apa-apa secara fisik. Nanti ya. Kenapa, saudara? Ya manusia terbatas lah. Oke? Tapi kita ini harus percaya, kita harus gunakan waktu demi waktu kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Amin. Daud Tony aja, saudaraku, yang ngomong. Ada orang nanya, Pak Daud, kapan Tuhan datang? Ada yang tahu Tuhan datang kapan? Ada yang jamin? Nggak tahu kan? Semua ya? Ada yang hitungannya kalau dari zaman Tuhan Yesus lahir ya, tahun 2000 kemarin, saudaraku ya, itu genap 2000 tahun waktu Tuhan Yesus di dunia. Jadi saudara harus katakan, ada hitung-hitungan dari dari Nabi Tuhan ya, secara eskatologi akhir zaman. Nah, saudara bisa perhatiin ya, dari zaman Adam sampai ke zaman Abraham itu 2000 tahun. Dari zaman Abraham sampai ke zaman Tuhan Yesus 2000. Dari zaman Tuhan Yesus sampai ke zaman kita 2000 tahun. Nah, firman Tuhan katakan 1 hari sama dengan 1000. Ya, 1000 tahun. Ya, bagi Tuhan. Nah, Tuhan kerja selama 6 hari. Berarti genapnya hari ke-7 ngapain? Hari perhentian. Istirahat. Toh? Berarti kalau ini 2000, saudaraku 2000, berarti udah 6 hari sampai detik kita. Tapi lihat dulu waktu Tuhan Yesus lahir. Ya, kalau Tuhan Yesus lahir berarti 2000 tahunnya, 6 harinya tepat di mana? Tahun 2000. Tapi kalau menghitungnya dari Yesus menyelesaikan panggilannya, berapa? 2000 berapa?
33. Betul? Nah, kalau kita hitung sekarang, sisa berapa tahun? Terus pakai tangan kayaknya. Berapa? Sisa 7 tahun. Nah, waktu Pak Daud nih, ini 7 tahun. Ini kan prediksi semua ya. Kita menghitung, makanya orang bijaksana tuh menghitung, melihat tanda-tanda zaman, betul? Sekarang nanti antikris akan masuk ke bait suci yang ketiga. Ya, dan dia nanti akan menyatakan damai, damai, dan orang semua takjub sama dia. Saudara mau tahu hari ini Israel sudah mempersiapkan bait suci yang ketiga. Yang terakhir kemarin saya datang ke sana, saudaraku ya. Kami pergi ke Silo, peternakan Silo. Di mana di sana dijaga bahkan diternakan lembu merah. Untuk apa? Persembahan untuk menguduskan bait suci. Mereka sedang hari ini, saudara, semua market, semua apanya sudah disiapin. Tinggal apa? Nunggu lembu merahnya. Kemarin ada beberapa, saudara, tapi masih cacat. Mereka cari yang enggak cacat. Kemarin terakhir ada Cisian bagiin, saudaraku ya, muncul lembu merahnya. Ya kita berdoa cacat lagi. Mungkin dia jalan ke plecok, saudaraku ya, patah kakinya, nggak layak. Karena masih kecil. Oke? Ya doa-doa kita menahan semua ya, amin. Loh, serius saudaraku, saya ini serius sama saudara. Udah disiapin semuanya, tinggal itu aja. Dan Israel juga udah siap semuanya, saudara gue. Nah, kenapa perang? Karena kalau bait suci itu dibangun, itu salah satunya ya. Kubah emas yang di sana, tempat ibadahnya sepupu kita, saudara, maka dirubuhin semuanya. Karena tempat itu diberdirikan bait suci yang ketiga. Itu akan menimbulkan apa? Perang besar. Paham ya? Tapi namanya Israel, saudaraku ya, bangun, jadi. Dan itu nunggu waktu. Nah kalau Tony bilang, saya nggak tahu Tuhan datang. Tapi yang saya diperlihatkan Tuhan, 2035 ke atas, itu saya nggak dikasih lihat apapun. Sampai cuma dilihat Tuhan 2050. Paham ya? 2035 saya nggak bisa lihat apapun, tiba-tiba muncul di tahun 2050. Artinya apa saudaraku ya? Bukan berarti saya bilang, oh di sana waktunya. Enggak. Hari ini saudara harus paham dan ngerti. Kalau Tuhan datang hari ini, kamu siap apa enggak? Kalau kita mau melawan dunia hari ini secara kekuatan manusia, enggak bisa. Pemerintahan kita juga enggak bisa. Ngerti ya? Negara hebat seperti Venezuela aja, saudaraku ya, diserbu oleh Trump. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya. Itu yang terjadi. Makanya saudaraku, kita ini jangan hidup buat dunia ini, amin. Hidup kita ini harus tahu tujuannya Tuhan. Kalau kita selesai di dunia ini, kita ada di tempat yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ya. Makanya saya selalu ngingatin buat anak-anak muda, saudara, gunakan hidupmu. Jangan berpikir udah makin lama, nanti makin lama santai, saudaraku ya. Sibuk main gamemu saja, terpukau dengan dunia yang tidak nyata. Ya. Saudara ya, game itu mainan alam roh loh. Paham ya? Itu bukan dunia nyata, tapi dibuat kamu masuk ke dalamnya. Ngerti ya? Makanya coba saudara lihat karakter-karakternya. Karakternya apa? Manusia biasa enggak? Atau enggak biasa? Ya enggak biasa kan? Naga lah di sana. Terus pahlawan-pahlawan super lah. Gabung sama binatang. Jadi superhero.
Ya kan? Sekretariat baju hitam, manusia gabung sama apa? Nggak tahu. Lewat kayaknya umur sekretariat baju hitam tahun 80 90. Gabung sama belalang, saudaraku ya. Jadilah belalang sembah. Oh ya, makanya hati-hati main game mulu, saudara. Makanya kamu tuh seperti orang apa? Kalau sudah main kecanduan. Hati-hati. Karena memang dunia itu memang ngarahin kita untuk narik kita ini loh ya. Agar apa? Saudara nggak tertarik sama Tuhan. Saudara nggak ketemu Tuhan. Dia berusaha nyetop saudara. Ya, makanya ikut Tuhan itu makanya dikatakan apa? Saudara harus ngerti. Saya hidup di dunia ini cuma sementara. Tujuan hidup saya akan terima mahkota kehidupan. Gimana caranya? Setialah mengikuti Tuhan. Saudara, di Alkitab saudara akan menemukan orang-orang yang setia sampai matinya mengikut Tuhan. 12 rasul, kalau saudara baca ya, awalnya mereka penakut. Betul? Karena tujuan mereka apa? Kenikmatan dunia, dapat jabatan. Kalau Yesus jadi raja, saya jadi menterinya, perdana menterinya. Ya, saya jadi pembawa apa? Jadi asisten, jadi seskap, saudaraku ya. Sekretaris kabinet, ya, kepala MBG. Kan tujuan mereka itu kan. Kalau Yesus nanti jadi raja kan? Betul? Jadi apa? Kepala staf kepresidenan. Semua tujuannya Menteri SDM, saudaraku ya. Ya. Betul nggak? Tapi ketika mereka melihat ternyata Yesus nggak jadi presiden, Yesus mati di atas kayu salib, bertahan nggak mereka? Nggak ada, semua kabur kok. Karena tujuannya apa? Kepentingan diri mereka. Tapi waktu Tuhan Yesus bangkit, dia temuin satu-satu. Dia bilang, tujuanku bukan di dunia ini. Tujuanku buat kalian apa katanya? Kalian bersama-sama dengan aku di kerajaan surga. Untuk apa? Memerintah bersama dengan aku. Tuhan bilang apa? Kamu yang akan menghakimi 12 suku Israel. Kamu yang akan memerintah bersama dengan aku. Bukankah sampai hari ini pesannya sama kita? Lihat 12 rasul. Saya mau tanya sama mereka, sama saudara ya. Nanya mereka di surga aja. Saya mau tanya sama saudara. Perjalanan kekristenan mereka enak nggak? Mending sekarang saudaraku ya, pelayanan ya di ruangan ber-AC yang dingin. Terus apalagi kalau misalnya mau pelayanan disiapin tiket pesawat, hotel bintang 5, dijemput pakai Alphard, saudara ya. Khotbah, selesai khotbah dibayarin makan di restoran mahal, pulang lagi. Ya, wah terjadi lawatan besar terjadi katanya, fotonya disebar ya. Betul nggak? Apakah zaman Tuhan Yesus murid-murid seperti itu? Jauh saudaraku ya. Boro-boro disediain Alphard, jalan kaki. Ya, kaki mereka semuanya kaki Maradona. Betul nggak? Jalan kaki, belum lagi kata Paulus, berapa kali aku mengalami kapal karam. Betul? Dipatok ular berbisa, masuk penjara. Beberapa umat Tuhan menghadapi gladiator, menghadapi singa, diadu semua saudara. Karena ikut Tuhan. Tapi apakah mereka rela? Mereka setia sampai mati. Mereka yang terima mahkota kehidupan. Amin. Itu terjadi.
Karena kita memang dipanggil untuk itu. Amin. Jadi kalau kau dipanggil oleh Tuhan, setialah dengan panggilanmu. Amin. Kerjakan untuk kita ini memberitakan Injil. Untuk terima mahkota kehidupan. Saya tahu untuk ikut Tuhan tuh gak gampang, saudara. Nuh ketika dia ikut sama Tuhan. Saudara lihat Nuh. Dia cuma diperintahin bangun batra kok. Kan kalau mikir kan aneh. Bangun batra, disuruh di atas gunung. Harusnya bangun kapal itu di mana? Bibir pantai kan? Ini di atas gunung. Kalau saudara di tengah sekarang misalnya ya, tiba-tiba disuruh bangun kapal, saudaraku ya, di gunung apa di Bukit Tangkiling sana, mau nggak? Ayo, mau nggak? Yang mau angkat tangan, dibayar. Yang nggak mau angkat tangan, nggak ada sama sekali nih. Takut apa ini? Takut dijebak. Ayo saya tanya saudara, kalau Tuhan tiba-tiba nyuruh saudara bangun kapal di Bukit Tangkiling, mau nggak? Hah? Lu serius? Sewaktu saudara bangun orang nanya, ngapain kamu bangun kapal di sini? Jawabanmu apa? Persiapan kiamat. Ayo, siap nggak? Kadang-kadang kan kalau misalnya saudara nih, kita nih ya, disuruh Tuhan doa, doling, aneh-aneh lagi. Ditanya, sesat kalian itu. Tuh, gila. Betul nggak? Aneh. Ya kan? Tapi Nuh juga alami hal yang sama. Nuh itu saudaraku, kalau lihat dalam sejarahnya, itu setiap orang yang lewat ngomong, gila kamu Nuh. Bahkan sambil dilempar kotoran manusia. Ngehina dia. Karena waktu itu semua orang berdosa. Setiap lewat. Dan bangunnya itu bukan sehari 2 hari ya saudaraku ya. Bertahun-tahun dia bangun batra itu. Cuma karena dia dengar suara Tuhan yang bilang bangun seberapa besar. Dibilang setiap hari, gila-gila, Nuh gila-gila. Nuh stres. Kalau sekarang anak-anak muda dibilangin hari demi hari dia omongin kayak gitu. Langsung apa? Mental illness. Saudaraku ya. Terus apa? Mendekam. Ya enggak? Tersiksa batinku. Kejadiannya kan ada yang baru-baru kan? Ada dokter yang meninggal, betul? Karena diintimidasi kan? Saudara kalau diintimidasi kayak gitu, aku stres. Ya kan? Kalau generasi milenial masih oke lah, saudara ya. Karena ajarannya masih ajaran POC katanya saudara ya. Terus saudara pernah nggak terima kapur terbang, penghapus terbang? Pernah kan? Zaman saya pernah terbang karena saya suka ngobrol, saudara gue. Terbang bus di sini, putih semua saudara. Bukan pakai pupur, kapur saudara gue. Kalau sudah apel saudaraku ya, wah duduk di belakang saudaraku, wah tuh gurunya lewat saudaraku. Ini mister yang kayu sampai patah, wah. Udah jadi bagian hari-hari itu. Nggak ada pulang-pulang ke rumah kasih tahu, Pak aku tadi dipukul. Bagus nak, sini papa pukul juga. Ya. Saya kemarin ceritakan anak youth, teman saya saudaraku. Waduh didikannya. Kalau sudah mereka ngelawan orang tua, dibak air, dibaptis dia saudaraku. Toba, kamu nakal mah. Ya. Sehingga kalau menghadapin tantangan, masalah apa? Biasa. Dulu saya makin lebih parah dari ini. Ya kan?
Kalau sayang kan, kalau sekarang anak disayang-sayang, nggak boleh capek sedikit, nggak boleh dimarahin, ya kan? Mentalnya akhirnya apa? Gak kuat, ya. Gen Z semuanya, ya, bertobatlah. Makanya kalau saudara di gereja ini, saudara dilatih, dihantam begitu rupa, saudaraku ya, bersyukurlah, saudaraku ya. Biar apa? Biar saudara tahu dunia ini keras. Sehingga saudara nggak mudah lemah. Dibentak orang, saudaraku ya, saudara tetap mengaum. Amin. Ya, balas. Jangan, saudaraku ya. Nuh saja dihantam begitu rumah, dia tetap setia selesaikan. Dan akhirnya apa? Nuh selamat bersama keluarganya. Betul? Karena dia setia. Siapa lagi? Ayub. Ayub saudara saya lihat, ya. Dalam keadaan sulit dia tidak sekalipun nyumpahin Tuhan, ngutukin Tuhan. Saudara kalau udah ngadapin tantangan dalam hidupmu, apa yang keluar dari mulutmu? Seringkali banyak orang nyalahin Tuhan kan? Kan aku udah baik Tuhan, aku sudah sembahyang, aku sudah ibadah, kasih persembahan, perpuluhan. Kenapa Tuhan? Sering gak ngalamin kayak gitu? Ya. Tapi itu nguji kesetiaan kita sama Tuhan. Jadi kalau kau diizinkan itu, ya, ngadepin anak yang mungkin gak berubah-ubah, itu ujian buat hidupmu. Untuk apa kamu lebih percaya dan menyerahkan kepada Tuhan? Amin. Kalau kau diizinkan punya orang tua yang gak mengasihi Tuhan, belum sungguh-sungguh sama Tuhan, itu juga menguji engkau, betul? Untuk kau apa? Terima kasih buat keluargaku Tuhan. Aku percaya keluargaku akan bertobat dan ketemu Tuhan. Itu menguji kesetiaan. Jangan sekali-sekali nyalahin Tuhan. Ingat, Tuhan itu selalu punya tujuan buat hidup kita, amin. Kalau dia kasih hari ini hidupmu roti serba sedikit, buat apa sih? Tahu nggak roti serba sedikit? Apa? Untuk memenuhi kebutuhanmu saja, kamu harus berjuang, belajar setia sama Tuhan. Karena Tuhan tuh mau lihat kamu. Tuhan itu mau cari kamu yang ketika nggak ada, kamu berharap sama Tuhan. Dulu saya pernah tanya lah, waktu saya masih saudaraku ya banyak kekurangan lah. Naik taksi aja. Zaman dulu kami naik angkot itu biayanya antara 500 sampai akhirnya 1.000, saudaraku ya. Setelah bayar 1.000 itu saya nggak pernah naik angkot lagi. Ya. Dulu saya untuk ibadah, saudaraku ya. Untuk ibadah nih ya, saya harus naik angkot. Rumah saya di Geobos. Ya, tempat ibadah kami dulu Jalan Ayani, di hotel saya lupa, Dian Wisata, ya, depan SMP 1. Jadi kalau gak ada uang, saya tuh sampai gak punya uang Rp1.000 untuk ibadah. Untuk ibadah loh ya. Sekarang kalau saudara gak ada motor aja, pasti gak ada ibadah, streaming. Zaman sekarang. Dulu saya saudara, aduh gimana Tuhan. Saya cari-cari, saudaraku ketemu duit 500, cukup. Sampai satu hari pokoknya setiap saya berangkat saya berdoa sama Tuhan, tolongi saya Tuhan, saya mau ibadah gimana caranya. Ya. Nah waktu saya naik angkot, waktu cerita itu saudara, saya naik angkot, saya tuh nanya sama Tuhan, kenapa sih hidup saya harus seperti ini? Kan Engkau Tuhan punya semuanya. Coba Kau kasih saya motor. Saya kan bisa jemput jiwa-jiwa nih, wes keren kan, kehendak hatinya. Saya bisa jemput jiwa, saya bawa mereka untuk ibadah. Apalagi dikasih mobil Tuhan. Ya kan kita punya Tuhan yang kaya kan, amin. Kalau kasih mobil, wih saya bisa bawa banyak orang Tuhan. Tahu nggak?
waktu saya di mobil, di angkot itu saudaraku ya. Tuhan bicara di hati saya. Betulkah seperti itu, nak? Coba kamu renungkan lagi. Kira-kira kalau hari ini aku kasih kamu motor, aku kasih kamu mobil, seperti yang kamu bilang tadi. Kira-kira kamu untuk berangkat ada nggak berdoa? Ada nggak kamu bilang, Tuhan tolongi aku mau ibadah. Ayo jawab saudaraku. Kalau ada motormu, ada mobilmu, kamu berdoa nggak sungguh-sungguh sama Tuhan untuk berangkat ke tempat ibadah? Halo? Enggak kan? Santai aja kan? Nanti ibadah saya naik motor sampai di sini, selesai. Betul? Ada nggak sungguh-sungguh? Nggak ada. Saya mungkin udah mandi, sudah siap semuanya, saya tinggal naik motor saya. Ibadah. Karena nggak perlu berdoa. Karena kenapa? Motornya sudah ada. Iya ya Tuhan. Tahu nggak jawaban Tuhan? Aku sedang didik kamu hari ini. Untuk kamu tahu caranya, artinya mencari aku dalam kesusahan. Tapi Tuhan itu ajaib. Kata-kata selanjutnya, tunggu waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Hari ini aku ajar engkau mengandalkan aku. Nanti ketika aku percayakan engkau, aku akan lakukannya lebih besar. Setia saja. Amin. Setia aja saudara ya. Kalau kamu setia, Tuhan akan naikkan grade-mu, level hidupmu saudaraku ya. Gak ada orang itu ikut Tuhan saudaraku ya, levelnya di bawah terus. Gak ada. Naik. Mahkota yang saudara terima itu dari kecil sampai nanti yang paling besar. Di sorga itu punya tingkatan saudaraku ya. Pahami itu. Mau yang level dasar bisa banyak orang. Sampai nanti bersama-sama dengan Tuhan di tahtanya. Ada. Makanya kita ini dikatakan perlombaan iman. Untuk terima apa? Mahkota kemuliaan. Ada yang mahkotanya biasa. Ada yang mahkotanya dikasih permata. Paham ya? Makanya kita sedang lomba. Amin. Halo, amin. Perlombaan kita itu di dunia ini. Bukan menjadi kaya, saudaraku ya. Belum tentu orang kaya terima mahkota kehidupan. Bahkan orang kaya itu sulit apa masuk kerajaan sorga. Kenapa? Loh, percayalah seperti ini. Semua yang di dunia ini kepunyaan Tuhan, betul? Dan apa yang dia kasih buat kita, dia nanti akan minta pertanggungjawaban. Nah, seringkali orang kaya Tuhan titipkan duitnya. Untuk tujuan apa? Kamu kaya nih nak, aku kasih 1 miliar, aku mau kamu pakai 60%-nya memberkati orang lain. 40%-nya kamu nikmati. Dan kalau orang kaya seringkali apa rasanya apa? Oh, saya kan kerja, saya layak ini. Boro-boro 60%. Dia gunain buat dirinya 90%. 10%-nya dikembalikan. Paham ya? Terus apa lagi? Nanti Tuhan nanya, kan aku perintahin 60%. Kemana yang 50-nya tadi? Kamu coba kembaliin 10. Tuhan, beli mobil sport, beli rumah. Akhirnya apa? Dituntut. Makanya jadi orang kaya tuh gak mudah, saudara. Harus belajar taat sama Tuhan. Makanya susah masuk surga yaitu tadi. Karena merasa apa yang Tuhan punya jadi miliknya. Seharusnya semua yang kita punya harus kita kembalikan kepada siapa? Tuhan. Kita harus gunakan semua untuk Tuhan. Amin. Ya. Daniel, saudara bisa lihat. Dia nggak pernah kompromi dengan iman.
harus nyembah patung. Dia nggak pilih nyembah patung. Dilarang ibadah, dia tetap ibadah, betul nggak? Dia nggak pernah kompromi. Nah, kita ini harus belajar setia. Nggak kompromi dengan iman kita. Ya, nggak apa-apa, mabuk-mabuk sedikit. Nggak apa-apa, kereta api sedikit-sedikit. Bisa, saudara. Jangan kompromi kalau sudah masalah iman. Belajar setia. Amin. Firman ya firman. Kalau di firman Tuhan bilang nggak boleh berbohong, jangan berbohong. Kalau Tuhan bilang jangan nyontek, saudaraku ya. Amin. Kalau di sekolah, saudaraku ya, Tuhan bilang jangan nyontek, ya udah. Saya kan pernah bilang ya, anak muda semuanya yang masih sekolah. Saya ditantang Tuhan. Waktu ujian nasional lagi, saudaraku ya. Kamu pilih hari ini hidupmu seperti apa? Nyontek, nilaimu bagus, atau kamu gak nyontek, nilaimu jelek, tapi kamu berkenan di hatiku. Pilihnya apa? Saya bilang, saya gak mau nyontek Tuhan, walaupun hasilnya nanti jelek. Yang paling penting adalah Engkau berkenan. Ya. Tapi karena saya tahu gak boleh nyontek, saya belajar, saudaraku ya. Jangan saudara kita berserah sama Tuhan. Ya, itu sama aja, saudara, apa? Enggak bijaksana, bodoh. Akhirnya apa? Enggak lulus. Kalau enggak lulus, udah. Tapi saya udah belajar, saudaraku. Sebenarnya saya enggak lulus, tapi lolos. Tuh ujian saya tuh loh, saudaraku ya. Bahasa Inggris saya nih ya, 4,01. Batasnya 4. Itu zaman dulu loh, saudaraku ya. Saya mau bilang sama saudara, kenapa? Ya karena memang saya sekolah, basic kami gak ada bahasa Inggris. Saya baru terima bahasa Inggris waktu SMA. Ya. Tahu gak ternyata guru-guru kami ngomong apa? Kalian ini gak lulus semuanya sebenarnya. Tahu gak kenapa kalian lulus? Guru-guru di sana ngumpulin semua jawaban kalian tuh, betulin. Makanya saya bilang saya ini lolos, bukan lulus. Loh, kalau kita ini diuji Tuhan semuanya, nggak ada yang benar. Semua kita ini Tuhan yang bantu semuanya, dongkrak nilai kita di hadapan tuh Bapa di sorga. Biar apa? Biar lolos semuanya. Amin. Makanya belajar ya, mempertahankan iman. Jangan goyah. Kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Saudara, kalau saudara nanti ditantang, saudaraku ya, nolak Yesus atau tetap setia sama Yesus. Kalau nolak Yesus, saudara terima semuanya. Tapi kalau saudara ikut Yesus, diancam mau dibunuh. Siap nggak? Ayo. Kalau di sini mau ada pisau, ya, udah ada nempel di lehermu, kamu pilih apa? Berani nggak seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Dibuang ke tempat peleburan api. Mereka bilang kami nggak akan nyembah patung itu. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Berani nggak saudara? Ikut Tuhan. Loh, kenyataannya saudara kan hadapin itu. Karena nanti semua orang kan dipaksa terima tanda binatang. Maaf nih ya, waktu COVID-19 saja kan ada orang yang nggak mau terima, ada yang mau terima fee, betul kan? Ada yang tetap pertahankan imannya untuk tidak terima, tapi ada yang nggak apa-apalah, menyerah kan? Betul? Kenapa menyerah? Karena harus naik pesawat, harus ke sana kemari, harus pakai itu.
Itu baru yang seperti itu, saudaraku ya. Saya nggak bilang orang yang terima api masuk neraka loh, saudaraku, enggak. Saya nggak ngomong seperti itu. Tapi saya mau bilang sama saudara, itu baru itu. Apalagi nanti kamu harus terima lambang binatang itu. Siap nggak? Alasannya apa? Nanti kalau saya nggak terima itu, apa? Saya nggak bisa jual beli. Saya nggak bisa belanja kemanapun. Saya makan gimana? Saya hidup gimana? Betul? Enggak. Apalagi itu masalah perut saudara. Mau tetap setia gak? Kalau nggak ikut, saudara di penjara, saudara akan dipukul sampai habis. Loh, saya ingatin saudara, kalau itu terjadi, kamu siap gak? Sekarang aja mungkin diomongin aja udah tersiksa batinnya. Apalagi nanti. Bisakah tetap setia sama Tuhan? Cek hidup saya. Kalau saya, saudaraku, saya nggak yakin sama diri saya. Saya masih bisa setia sama Tuhan. Saya jujur sama saudara ya. Saya bukan orang yang tetap setia Tuhan. Saya nggak berani ngomong itu, saudara. Karena saya tahu nih. Ricky ini suka nyelamatin dirinya sendiri. Paham ya? Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jamin saya. Kalau engkau lihat saya nggak mampu mempertahankan iman saya ketika itu ada, lebih baik sekarang saya dibawa pulang. Paham ya? Tapi kalau kau lihat saya mampu, nggak apa-apa, saya selesaikan. Ngerti ya? Bukan dengan kita nih yang aku setia. Karena maaf kata ya, kemarin kapan ya, hari pas 2 pasukan ya, janji manusia itu apa? Halo? Apa kemarin? Yang 2 pasukan? Janji manusia itu apa? Manis kata gue. Janji Tuhan yang manis, janji manusia itu pahit. Saudara ya. Mana ada manis-manisnya, saudara? Ya kan? Menderita sedikit, marah kan? Katanya apa? Setia sampai maut memisahkan. Belum mautnya datang, udah minta pisah. Ya kan? Loh, kemarin saya cerita sama saudara ya. Ada yang si ini janji, nanti Pak, ayo buka gereja, nanti saya support bla bla bla. Nggak berapa lama, lari orangnya. Untung saya nggak berharap sama manusia. Ada lagi, nanti Pak kalau kita punya mobil, Bapak boleh pinjam buat pelayanan ke sana kemari. Sudah punya mobil saudaraku ya, mau pinjam nggak bisa. Kenapa? Dipakai. Makanya saya janji manusia itu janji palsu. Makanya jangan suka berjanji sama Tuhan ya. Amin. Tapi kalau saudara mau menyerahkan sesuatu, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau belajar. Nanti suatu saat kalau aku diberkati, ajari aku untuk memberi yang terbaik buat engkau. Mampukan aku. Amin. Kalau kau sudah terima baru, apa? Aku mau kasih buat engkau Tuhan. Amin. Enggak usah dengan iming-iming. Ya, nanti Tuhan kalau Tuhan dapat DP-nya deh, berapa persen lah. Kalau aku udah dapat nih. Ya kan banyak manusia tuh kan kayak gitu kan. Kan janji-janjinya kayak gitu kan. Nanti kalau aku dapat nih proyeknya jebol, ya kamu dapat fee deh. Betul nggak? Sama Tuhan kan sering kayak gitu kan. Betul nggak? Tuhan nanti kalau misalnya aku dapat, aku kasih dia perpuluhan Tuhan. Waktu dapat, kebesaran ya Tuhan ya. Lumayan ini kasih perpuluhan nih. Ya. Oh saudara ya, saya ini tahu orang-orang yang kasih perpuluhan.
Karena laporannya ke saya loh saudara ya. Jangankan yang besar, penghasilan kecil aja saudaraku ya, berat kasih perpuluhan. Ya. Tapi mau hidup diberkati. Gue bilang, oh Pak Pendeta ini ngajarin perpuluhan lagi. Saya enggak, saya apa saudaraku, saya cuma mau sampaikan ini saudara, karena ini kebenaran. Perpuluhan itu perintah Tuhan. Saya ini, waktu saya masih belum kerja, saya masih sekolah. Tuhan bilang mulai dari sekarang, nah, kasih perpuluhan. Perpuluhan saya dari 5.000 rupiah saudaraku ya. Saya tuh lagi miskin-miskinnya saudara, nggak punya uang. Tapi Tuhan bilang belajar setiap awal bulan serahkan. Dari 5.000 saudara, sampai hari ini Tuhan bawa naik. Saya belajar mengembalikan. Dan saya lihat perjanjian Tuhan terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau saudara berat, makanya ya, pernah ada ceritakan seorang anak Tuhan. Pokoknya Tuhan nanti kalau aku semakin diberkati, aku kembali perpuluhan. Awalnya dia diberkati saudara, dari 1.000.000 kembalikan 100.000, dapat 5 juta kasih 500.000, 10 juta saudaraku ya, kembalikan 1 juta, dapat 100 juta, mulai 10 juta, wah lumayan ya. Naik lagi saudara 220 juta, naik lagi saudaraku ya, 300 juta penghasilan, kembaliin 30 juta. Dia ngomong, Tuhan kok perpuluhannya makin besar ya. Oke kata Tuhan, gampang nak. Kalau kamu mau perpuluhanmu kecil, kembali lagi penghasilanmu dapat 10 juta lagi. Kembali lagi 1 juta. Biar kecil perpuluhannya. Terus dia bilang, jangan Tuhan, jangan. Cukup. Apa-apa Tuhan, saya kembalikan. Ya kan? Mau berkatmu makin besar? Halo? Ya, kembalikan perpuluhan. Atau mau berkatmu lebih kecil? Gampang buat Tuhan untuk membuat saudara mengembalikan perpuluhan kecil, gampang buat Tuhan. Berkatmu dimakan belalang pelahap semuanya. Betul? Sehingga apa? Kamu juga gak bisa kembaliin. Misalnya dapat 3 juta ya. 3 juta udah didapat. Tiba-tiba kecelakaan. Motor rusak. Perbaikin 1,5 juta. Sisa 1,5. Ya. Tiba-tiba ada keluarga lagi butuh duit. Ya. Udah kamu bantu, butuh 1 juta. Sisa 500.000. 500.000 makan beberapa hari habis. Rencananya 3 juta nih ya. Nanti buat ini, nggak bisa terlaksana. Akhirnya sisa hidup sebulan lebih, apa? 20 hari, 30 hari ngapain? Hah? Sering-sering ibadah ya keluarga. Kan gratis. Mendingan kalau Indomie saudaraku ya. Ada ngutang sana, ngutang sini, betul? Kenapa? Dimakan belalang pelahap tadi itu. Paham ya? Makanya belajar setia saudara. Saya sampai hari ini saudara gue, saya lihat bagaimana perjanjian Tuhan. Saya selalu gunakan uang seperti yang saya mau. Ya, buat beli makanan, nikmatin semuanya saudaraku ya. Kami hampir nggak pernah ya masuk rumah sakit ya. Kalau ngunjungin orang loh ya, bedain ngunjungin orang. Saya paling jarang masuk rumah sakit, keluarga kami paling jarang, nggak pernah. Ya, karena kenapa? Penjagaan Tuhan. Kecelakaan, nggak pernah sampai hari ini. Paham ya? Karena Tuhan jaga. Bahkan sampai mobil yang digunain Grand Max itu loh saudaraku ya, jarang bocor. Tanya istri saya. Sampai ban itu selesai, sampai keluar kawatnya saudaraku ya, tetap aja tuh. Ngerti ya? Karena kenapa? Ada pemeliharaan Tuhan. Belajar setia. Amin.
Dari yang kecil kata Tuhan, maka engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Amin, Kesia. Jangan tidur kamu di situ loh. Di depan lagi, untung kamera nggak ada dari depan sini. Ya, amin. Ayo belajar setia, amin. Saya nggak ngomong juga saudara harus kasih ke gereja, saudara. Terserah Tuhan mau bicara sama hidup saudara. Tapi ingat sekali lagi, saudaraku ya, ada perjanjian Tuhan. Kenapa dibuat perpuluhan? Itu bukan perintah Taurat, saudaraku ya. Abraham disuruh melakukan itu ketika dia mempersembahkan kepada Melkisedek. Ya, walaupun ada banyak pertentangan di sana. Ya, saya cuma mau taat sama Tuhan, saudaraku ya. Silakan urusan orang lain, mungkin dengan sisi teologianya dia, pemahamannya dia. Silakan. Tapi saya kalau masalah perpuluhan itu perjanjian Tuhan sama hidup saya. Bahkan di pelayanan JKI, setiap gereja lokal harus menyerahkan 10%-nya kepada sinode. Udah, itu perjanjian yang Tuhan kasih. Ya. Tapi kalau saudara nggak mau lakukan, ya tanggung sendiri resikonya. Amin. Belajar setia. Makanya kalau hidupmu sulit dan sebagainya, cek, udah ngembaliin nggak? Itu balu itu. Apalagi kalau Tuhan nanti percayakan sesuatu yang besar. Waduh, saudaraku ya. Belajar setia sampai akhir, amin. Belajar melakukan firman Tuhan, setia melayani. Kalau kau dipercayakan jadi singer, jadi penari, jadi pemain musik, belajar setia. Jangan cari keuntungan ketika engkau mengikuti Tuhan. Walaupun keuntungan itu akan mengejar hidupmu. Tapi kalau hatimu condong mengejar keuntungan, kamu akan mendapatkan kerugian. Karena setan tuh paling tahu hati kita. Dia lihat apa tujuan kita. Setiap kelemahan kita itu jadi dasar buat setan nuntut Tuhan. Betul? Loh, semuanya ada di firman Tuhan loh ya. Kalau kita ngejar keuntungan, ngejar kepentingan diri sendiri, maka kutuk yang kita terima. Tapi kalau kita kejar Tuhan, apa katanya? Carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidupmu. Betul? Cari Tuhan dulu, cari hatinya, cari kehendaknya. Tapi kalau kamu cari keuntungan dirimu sendiri, yang datang bukan berkat Tuhan, yang datang adalah kemiskinan, kegagalan dalam hidup. Amin. Cari Tuhan. Dalam segala kelemahan kita, belajarlah setia sampai akhir. Amin. Bahkan sampai kita menyelesaikan di dunia ini. Amin. Makanya kita butuh saudara seiman yang menguatkan kita satu dan yang lain. Kita tahu kita ini nggak sempurna, saudara. Makanya kita butuh saudara seiman, amin, untuk mengopang kita ini. Kemarin saya bilang anak-anak youth di sini, saudara ya. Kamu nggak bisa lari jauh dari para pemimpinmu. Kamu butuh orang-orang yang mendoakan kamu, yang menopang kamu, mengcover hidupmu. Agar apa, saudaraku? Nggak keluar. Saya tuh terlalu lihat, ingat loh ya, Kalimantan ini nggak ada rajanya. Paham ya? Siapa yang jadi raja? Halo? Siapa yang punya kekuatan, punya kekuasaan, betul? Dia jadi rajanya. Dan itu nggak bisa diturunkan kepada anak cucu. Kalau ada satu lagi yang lain, dia cari ilmu dari kekuatan, dia bisa turunkan loh kepala sukunya. Karena apa? Dia bisa kalahin. Kalau dia kalahin, dia yang naik. Makanya di Tanah Dayak ini ada yang namanya ngayau, betul? Ngerti ya? Motong agar nggak ada yang naik ke puncak. Betul? Makanya saudaraku ya, kita ini harus paham. Setan itu berusaha untuk saudara nggak sampai kepada destiny saudara.
Makanya saya ngomong sama saudara ya, banyak orang yang seperti pelayanan yang kita kerjakan hari ini. Dulu, tanyanya hari ini, mereka tetap ngerjain gak? Banyak yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Dipotong setan. Sehingga apa? Nggak jalan lagi. Saya tuh pernah ada dengar kata-kata dari seorang, dia ikut pelayanan pasukan Tuhan. Dia cuma ngomong nyeletuk. Saya tuh cuma agak sedikit mesem aja saudaraku ya. Ya puji Tuhan, masih ada pariki dan gereja yang masih berdoa buat Palangkaraya, buat Kalimantan Tengah dan Indonesia. Ya, puji Tuhan mereka tetap setia. Saya dalam hati saudaraku ya, jangan puji Tuhan ke kami, kamu yang harus sadar. Kenapa nggak berdiri lagi? Kenapa nggak kerjakan panggilan? Ngerti ya? Karena kenapa? Nggak punya tudung. Ya, bukan berarti saya mampu, enggak saudaraku ya. Tapi kita harus belajar. Di tempat kita ini saudaraku ya, banyak yang akan dipotong oleh setan. Saya ngomong sama saudara kemarin sama Pastor Joshua, saudara. Worship leadernya saudaraku ya, habis pulang pelayanan dari sini, 3 mundur saudara. Worship leader. Jadi ngeri kan? Jadi kalau di sini makanya hati-hati saudara-saudara yang sudah mulai dipercayakan melayani saudaraku ya. Jadi pemusik, penari. Itu kalau saudara gak jadi hati, potong, hilang. Paham ya? Saya ini dari masa muda saya kenal banyak pemimpin-pemimpin saudaraku dulu. Pembicara youth anak muda luar biasa, WL luar biasa waktu dulu. Zaman saya masih muda. Mereka tuh bikin kegerakan luar biasa. Hari ini gak kelihatan lagi. Ada yang cuma kerja aja, fokusnya sekarang. Ada yang satu, terlalu pahit dia. Padahal dulu saya senang sekali dengerin khotbahnya. Kalau dia khotbah saudaraku, kedalamannya saya bisa terima. Hari ini gak jadi apa-apa. Saya cuma bilang Tuhan, ngeri loh ya. Saya sedih sebenarnya. Kenapa mereka gak bertahan Tuhan? Pahamin, setan, ya, apalagi di pulaumu ini, tidak bisa ada satupun setan mau yang naik ke puncak. Dia akan berusaha untuk potong. Jadi hati-hati ya, anak-anak Tuhan, kita tahu spiritnya apa di pulau kita ini. Kamu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, melekat sama Tuhan, ada dalam tudung Tuhan, kamu akan dipotong habis. Walaupun karuniamu tuh ajaib, potong, gak bisa naik sampai atas. Makanya Tuhan ajarin saya, untuk kamu bisa naik, belajar menundukkan diri. Belajar hormat dengan pemimpin. Kalau enggak, kamu gak akan pernah bisa naik. Kalau Pak Petrus Agung dulu bilang apa? Tidak ada satupun orang yang bisa naik kalau dimulai dari sebuah pemberontakan. Maka pelayanannya akan hancur sedikit demi sedikit. Gak ada. Ya, mari kita belajar setia sampai akhir, amin. Mengerjakan setiap panggilan Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara yuk.